Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya membuat video diajukan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Ruang Lingkup Perilaku Organisasi. Dan mata kuliah ini dibimbing oleh Pak Muhammad Iksan. Dengan saya sendiri, Rius Setiawan, nomor induk mahasiswa 352110267, kelas C3. Yang pertama, saya akan menjelaskan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi dan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi perilaku tersebut. Ruang lingkup perilaku organisasi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dalam organisasi. Macam-macam ruang lingkup perilaku organisasi. Individu dalam organisasi. Yang pertama ada persepsi, yaitu bagaimana individu memandang dunia di sekitar mereka dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka di tempat kerja. Yang kedua, motivasi. Teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, teori X dan Y McGregor, dan teori kebutuhan McShellen menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan individu untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga, kepribadian, yaitu bagaimana tipe kepribadian individu, misalnya berdasarkan teori Big Five mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Yang keempat, emosi dan kepuasan kerja, peran emosi dalam keputusan dan interaksi antar individu, serta pentingnya kepuasan kerja dalam meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Kelompok dalam organisasi. Yang pertama, dinamis kelompok, yaitu proses pembentukan kelompok, peran anggota kelompok, dan bagaimana kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok, cara komunikasi berlangsung dalam kelompok serta hambatan dan saluran komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi, misalnya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan situasional, serta pengaruh pemimpin terhadap motivasi kinerja tim. Struktur dan budaya organisasi. Yang pertama, struktur organisasi yaitu pembagian pekerjaan dalam organisasi baik secara hierarkis maupun datar. Struktur ini menentukan aliran informasi, hubungan kekuasaan, dan tugas. Yang kedua, budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi. Budaya yang kuat dapat menciptakan iklim kerja yang positif, sedangkan budaya yang buruk dapat menurunkan semangat kerja. Yang ketiga, perubahan organisasi, yaitu proses perubahan dalam organisasi, baik yang bersifat struktural, teknologi, atau budaya. Teori-teori perubahan organisasi seperti model Lewin atau Kotter membantu organisasi dalam mengelola perubahan dengan lebih efektif. Perilaku organisasi dalam konteks organisasi. Yang pertama, manajemen konflik, yaitu identifikasi, analisis, dan penyelesaian konflik dalam organisasi yang dapat berasal dari dari perbedaan pendapat, tujuan, atau cara kerja antara individu dan atau kelompok. Yang kedua, keadilan organisasi. Persepsi karyawan tentang keadilan dalam pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, dan perlakuan dari pihak manajemen. Ketidakadilan dapat merusak hubungan antara karyawan dan organisasi. Yang ketiga, kinerja dan evaluasi karyawan. Proses mengukur kinerja karyawan, memberikan umpan balik, serta menetapkan tujuan dan pengembangan karir. Perilaku organisasi dan lingkungan eksternal. Yang pertama, dampak lingkungan eksternal, yaitu pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, politik, dan sosial terhadap perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Yang kedua, globalisasi, yaitu bagaimana organisasi menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi seperti keberagaman budaya dan perubahan dalam cara berbisnis di tingkat global. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab sosial. Bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam perilaku organisasi termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dan berkelanjutan. Teori-teori perilaku organisasi. Yang pertama ada teori klasik, yaitu teori-teori seperti teori administrasi Fayol, teori
birokrasi Weber, dan teori manajemen ilmiah Taylor yang berfokus pada struktur dan efisiensi. Yang kedua, teori perilaku, yaitu menekankan pentingnya pemahaman tentang perilaku manusia dalam organisasi seperti teori X dan Y McGregor, teori kebutuhan Maslow, dan teori Herzberg. Yang ketiga, teori kontingensi, menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan di semua organisasi. Pendekatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori sistem, yaitu menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi, di mana perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Kesimpulannya adalah ruang lingkup perilaku organisasi sangat luas dan melibatkan aspek psikologi, sosiologi, manajemen, dan bahkan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kinerja individu dan organisasi secara langsung. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.